Lalu sebenarnya apa di balik aksi keji mahasiswa Universitas Indonesia yang tega membunuh juniornya ini? Kita akan bahasnya bersama dengan psikolog forensik, ada Bapak Reza Indragiri. Selamat malam Pak Reza. Pak Reza, kita kan sudah mengetahui dan juga mengikuti kasus ini secara bersama. Kita juga tahu bahwa pelakunya ini adalah seorang mahasiswa UI, Pak, salah satu kampus paling bergengsi. Secara psikolog yang Anda lihat, Pak, apa yang membuat seorang yang kita lihat datang dari kelas terpelajar begitu melakukan perbuatan yang keji? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja harus dilakukan investigasi Hmm. kasus per kasus ya. Jadi tidak bisa kemudian kita pukul rata ada satu teori atau satu penjelasan yang berlaku untuk seluruh kasus. Tapi sebatas menyimak pernyataan Wakasat Reskrim yang tadi saya simak itu, saya justru bertanya-tanya, apakah tersangka ini memang niatnya untuk menghabisi adik angkatannya, ataukah sesungguhnya yang bersangkutan tanda petik sebatas ingin mengambil harta, kemudian terjadi perkelahian, korban melawan, tersangka gelap mata, kehilangan kendali atas perilakunya, sehingga terjadi perbuatan yang berakibat fatal pada diri korban. Kalau situasinya sedemikian rupa, maka alih-alih pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa ini tanda petik sebatas penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Tapi sekali lagi, ini sebatas dugaan yang muncul di kepala saya ketika menyimak pernyataan Wakasat Reskrim yang tadi disiarkan. Kita tahu kan Pak bahwa polisi mengatakan ada 10 tusukan begitu di korban ini ketika kemudian ditemukan. Apakah ini juga apa ya? Adakah kemudian motif-motif tertentu yang bisa melatar belakangi kalau misalnya hanya ekonomi sampai 10 tusukan itu, Pak? Pertama, saya simak di pemberitaan online tadi sore bahwa konon tersangka ini sudah menonton tayangan YouTube tentang bagaimana cara membunuh dalam waktu yang cepat. Kalau memang itu dia lakukan, jadi pertanyaan besar, mengapa kemudian aksi pembunuhan yang dia lakukan adalah dengan melakukan pembacokan dengan jumlah luka yang sedemikian banyak? Itu pertama. Yang kedua, setiap pelaku kejahatan secara umum ingin melancarkan aksinya seefisien mungkin. Dengan teori sedemikian rupa, sulit bagi saya untuk memahami bahwa orang kemudian berusaha untuk efisien, namun pada saat yang sama melancarkan tusukan sebanyak 10 misalnya. Tusukan 10 10 kemudian buah juga itu menunjukkan dibungkus bahwa dengan perilakunya tidak plastik lagi, efisien. Pak. Begitu. Yang Anda lihat apa sih, Pak, kemungkinan terbesarnya? Karena kan ini apa ya, 10 tusukan dibungkus plastik disimpan di dalam ruangan itu. Adakah motif-motif lain yang Anda lihat biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, Pak? Secara umum kalau kita bicara tentang aksi kejahatan termasuk pembunuhan, ada dua kemungkinan motif. Pertama, motif instrumental, yaitu Hmm. untuk mendapatkan harta benda. Atau yang kedua, motif emosional, mengekspresikan amarah, dendam, sakit hati, cemburu, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Lagi-lagi, di pemberitaan online yang saya baca, ini rancu. Di satu sisi ada penjelasan bahwa ini merupakan cara tersangka untuk bisa mendapatkan atau menguasai harta korban. Berarti terkesan sebagai motif instrumental. Tapi pada sisi lain dikatakan bahwa tersangka ini iri terhadap kesuksesan korban yang terkesan sebagai motif emosional. Saya bertanya-tanya, ini kerja penyidikannya yang terlalu tergesa-gesa, ataukah penyampaian ke publik oleh Wakasat Reskrim yang tidak sempurna? Saya membayangkan bahwa adakah kemungkinan tersangka ini sesungguhnya dalam keadaan shock saat ini. Oke. Shock karena ternyata tidak disangka nasibnya berubah 180 derajat dari seorang calon cendekiawan menjadi pelaku pembunuhan. Dan juga shock karena ternyata sekarang dia tidak lagi berurusan dengan kampusnya, tapi berurusan dengan kantor kepolisian. Oke, jadi Kalau seorang tersangka dalam kondisi shock kemudian dipaksa harus memberikan keterangan, maka tidak tertutup kemungkinan keterangannya akan ada loopholes di sana sini, tidak akurat, tidak oke. lengkap. Nah, saya khawatir bahwa kondisi macam ini yang kemudian terlanjur disampaikan oleh Wakasat Reskrim kepada media yang memunculkan kesan di kepala saya ada sekian banyak loopholes dalam keterangan tersangka sebagaimana disampaikan oleh Wakasat Reskrim. Jadi menurut Anda bahwa motif-motif yang terlalu banyak dari ekonomi, kemudian juga ada motif iri, itu apa ya, tidak bisakah kita melihat kemudian yang mana yang lebih dominan dibandingkan yang lain, Pak?
Memang bisa, tetapi penjelasan lokasi reskrim tidak cukup memandu kita untuk sampai pada sebuah simpulan motif mana yang lebih dominan. Tadi saya katakan, adakah kemungkinan entah ini kerja penyidikannya yang belum tuntas atau penyampaian ke publiknya yang tidak sempurna oleh Wakasat Reskrim. Lazimnya penyampaian atau konferensi pers disampaikan oleh Humas Polri, bukan oleh Wakasat Reskrim. Saya menaruh rasa hormat terhadap Polres Depok yang sudah bekerja sedemikian cepat. Tetapi bagi saya pribadi, terkesan ada sekian banyak celah di sana dan di sini yang justru memunculkan pertanyaan alih-alih simpulan tentang apa sesungguhnya yang terjadi, tentang apa motif yang ada di kepala tersangka. Oke, artinya bahwa kalau menurut Anda polisi ini terlalu cepat begitu menyimpulkan keterangan-keterangan yang yang disampaikan begitu ya oleh pelaku. Karena juga tadi kita juga mendengar dari statement pelaku sendiri bahwa sebenarnya kalau misalnya dendam sendiri tidak ada Pak katanya. Nah, kalau dia katakan tidak ada persoalan pribadi, semakin tanda tanya kan? Kenapa kemudian dia sampai hati membunuh korban dengan jumlah tusukan sedemikian banyak? Itu yang mengesankan bahwa boleh jadi tusukan sedemikian banyak itu pertanda kalap, bukan merupakan perilaku yang direncanakan. Oke. Karena barangkali korban melakukan perlawanan, toh tersangka ini juga bukan seorang pelaku pembunuhan profesional, aksinya menjadi kalap, dia menjadi panik sehingga melancarkan aksi membabi buta. Kalau itu yang terjadi, maka sekali lagi, jangan-jangan ini bukan pembunuhan, lebih-lebih bukan pembunuhan berencana, tapi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Catatan, kalau ini merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, ancaman pidananya tidak sampai hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati. Oke, artinya bahwa kalau misalnya polisi sudah menetapkan ini kayaknya dikenakan pasal pembunuhan berencana, Anda melihatnya sebagai langkah yang tepatkah untuk saat ini? Setiap aksi kejahatan yang berencana harus bisa dipastikan bahwa pada kepala si pelaku itu sudah terjadi kalkulasi secara kumulatif terhadap 4 unsur. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Sekarang kita bicara resiko saja misalnya. Apa manfaatnya bagi pelaku membacok korban 10 kali misalnya? Tanda petik kalau memang dia ingin merampas harta korban, lalu membunuh korban, kenapa harus sampai 10 kali? Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian aksi pembunuhan itu dilakukan di wilayah, di zone yang sesungguhnya bukan merupakan zone kekuasaannya si tersangka, tapi justru zone yang berada dalam kekuasaannya korban. Itu dua. Yang ketiga, cara tersangka ini menghilangkan barang bukti, yaitu tubuh korban, sungguh-sungguh absurd menurut saya. Dibungkus plastik lalu ditinggalkan di bawah tempat tidur kos-kosan korban. Nah, sekian banyak tanda petik ketidaksinkronan atau ketidakkongruenan ini yang lagi-lagi harus saya katakan memunculkan tanda tanya. Ini pasal mana yang akan dikenakan? Pembunuhan berencana kah? Pembunuhan kah? Atau justru jangan-jangan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia? Baik Pak Reza, terima kasih atas informasi juga perbincangan singkat kita. Semoga ini akan menemukan titik terang sebenarnya apa yang terjadi di balik pembunuhan ini. Terima kasih Pak Reza.